Oke, kembali ke laptop nggih. Laptop latihan ae sinau ben penak ngono rek, aja aneh-aneh ngono rek. Gak seneng aku iki. Yang baik-baik wae. Edit nggih. Biar sing ruwet-ruwet diedit sama. Seperti saya ini juga tak edit biyen. Tak edit biyene hidup di jalan. Edit ini edit yang ketiga nggih, edit data. Maksud apa sih edit data? Dulu saya itu udah sumber kencono yang kemarin tak bilang itu, sumber kencono. Mulai bersekolah, terus kembali dulu sebentar, sampai beristri, akhirnya 93 menikah. Di situ mulai di sumber kencono sampai 2004 ya polos wine nggih. Nah, aneh-aneh iki Mas Indah. Sampai 2004, setelah 2004 mencoba merubah juga. Merubah yang sudah kita tulis yang di jalan itu. Ternyata itu efeknya sangat luar biasa nggih. Di endingnya sekarang ini kita masih menikmati karmanya. Ya Paul Sorone. Nah, jenengan yang masih muda-muda ayo berubah. Ayo berubah. Nah, saya edit data kebetulan berubah saya. Saya tidak mau di jalanan terus. Akhirnya saya berubah. Nah, berubah pun ini kisah pribadi nggih, untuk pelajaran teman-teman semua. Berubah. Dari pekerja yang kita bekerja network marketing. Di mana menurut saya ini jaringan nggih, bareng-bareng. Kita mengerjakan bareng-bareng, tapi ternyata tetap drop. Tetap drop nggih. Enak sih ndukur tok. Banyak kita didolimi ketika kita sudah mulai jalan, tinggal perusahaan tutup. Seperti itu. Itu di network marketing yang selama ini disalahgunakan atau alhamdulillah nggih, walaupun itu sing ngero iki rada aneh. Nah, gitu loh. Berubah. Dan itu berubah, saya berubah. Ini pun saya berubah lagi. Saya edit lagi datanya, tapi tetap drop. Saya edit data lagi, saya juga pernah punya server all operator. Nah, di daerah Jombang sini, saya udah punya nama waktu itu, Bagus Reload. Pengisian pulsa all operator. Tapi juga drop. Drop bukan karena saya tidak punya, tapi drop karena kita terlalu dalam. Karena jeleknya terlalu dalam. Itu aja aneh-aneh. Aja aneh-aneh. Ayo kita kembali ke jalan yang benar. Ini Mas Doim, thank you Mas Doim. Kembali ke jalan yang benar. Dan hari ini pun tetap drop, sehingga sering merubah ya, ayo berubah ya. Sama seperti apa yang dikisahkan pahlawan-pahlawan itu, film-film sang hero itu berubah, jadi menjadi lebih baik. Untuk menjadi sosok pahlawan dia mau berubah dulu dari bentuknya. Saya paham sekali, saya bisa melihat siapa panjenengan misalnya komennya aneh-aneh Pak Langge, band saya merubah. Ayo berubah teman. Sama saya juga pernah ngeniku, bahkan sampai sekarang saya masih menikmati hadiah-hadiah yang dulu saya kerjakan. Kebetulan hadiahnya rawat ya, itu malah ruwet yang kita terima. Kalau di bahasa langit yang diajarkan pada guru-guru kita ini ya, yang menemani kita ketika kita dalam kubur lah ya wis sing nemeni amal kita yang jelek-jelek. Nah, sing api-api kan maksudnya temannya apa? Nggih, Mas Dom ini. Ayo berubah menjadi yang lebih baik. Berubah. Tema live, tema live. Temanya berubah. Temanya kita hijrah yang lebih bagus. Saya mau mengajak teman-teman, ayo berubah, kembali ke jalan yang benar. Hijrah. Kalau selama ini orang Islam ya ihdinas siratal mustaqim, bukan siratal ladzina an'amta alaihim itu nggih. Ghairil maghdubi alaihim. Kita kembali ke jalan yang benar. Ini banyak diisyaratkan di film-film itu.
film apapun itu mesti berubah, hijrah dulu. Bahkan selamat pagi nih, kreator live. Bahkan seorang apa nih, kepompong atau ulat yang itu, yang hendaknya meninggal, itu pun berubah menjadi kupu-kupu yang baik. Dia merubah dirinya, dia puasa dulu menjadi kepompong. Kepompong berapa lama akhirnya keluar menjadi kupu-kupu. Kupu-kupu jadi indah, ngoten lho. Ngoten lho. Berubah nggih. Berubah. Nah, saya pun berusaha berubah nggih, Berubah maksudnya ya berubah. Berubah minimalnya jadi lebih baik. Seberapa manfaat kita untuk orang-orang sekeliling kita, orang-orang yang kita cintai, anak istri kita, orang-orang kiri kanan kita. Tentunya bermanfaat untuk nusa dan bangsa. Nggih. TKI, waduh TKI malah niki. Nah, hijrah kita berubah nggih. Nah, kita harus berubah menjadi yang lebih baik. Hijrah nggih, hijrah. Hijrah, ngopi tok nggih. Ngopi. Monggo ayo ngopi. Hijrah, kembali yang baik, kembali saja. Menebar, ya tetap baik. Kita, mohon maaf, siap. Jelas gak krungu deg-deg iki, tapi ini kok aman ya kaya ya. Dia bantu informasinya ngono. Terima kasih yang kurang jelas gitu, bantu informasinya ini sudah jelas apa ini sudah saya tak nyalakan semua iki. Memang jelas ya gitu ya. Apa mungkin di gak ada suaranya. Oh nggih. Thank you, halo. Sampun oh nggih. Terima kasih nggih. Nggih mungkin layarnya nggih. Kok layarnya sinyale yang kurang bagus memang ya. IV-nya. Terima kasih nggih, nanti diperbaiki ben rada lancar digawe live. Mangoneo, Rahayu, terima kasih. Mami Adin, thank you. Nah, ngoten nggih. Jadi memang kita harus berubah. Wis berubah tarik wis sakmen kok gak berubah upah piye maksudnya. Ayo berubah ayo. Berubah menjadi yang baik-baik supaya kita juga mendapatkan yang baik-baik. Tidak bisa. Kita sendiri yang bisa merubahnya, bukan orang lain. Kita sendiri yang bisa merubah. Pamit dulu nggih. Terima kasih Mas Cek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nggih. Ya, thank you yang sudah hadir nggih. Ngobrol ngalor ngidul ngopi. Kenapa harus ngopi judulnya? Biar tidak salah paham. Biar tidak salah paham dengan guru-guru kita itu, dengan orang-orang yang umum itu. Ini memang saya maunya ini baik-baik saja, walaupun judulnya ngopi. Ini biar kita bermanfaat untuk orang banyak bicara nih. Nantinya nggih.
Ya bisa ngopi ya, nggak usah ngopi. Iya, terima kasih. Owner kedai. Ya, terima kasih. Ya, tatap layar, matur nuwun nggih. Terima kasih yang sudah hadir. Layar rasa menembus tanpa batas. Loh, begitu dahsyat iki rek ngawur ae. Kita harus berubah. Berubah, lah, berubah. Pahlawan. Apapun berubah. Itu sang hero berubah. Pahlawan anak-anak juga berubah. Berubah. Merubah. Teduh bener. Nggih, salam kenal. Rahayu Tangerang. Arek aneh-aneh ya arek. Ayo izin sewu kowe ini. Sudah seumur ini, ayo kembali ke jalan yang benar. Nggih, mohon maaf kalau mungkin iki gak cocok ya omong iki, tapi kita harus merubah. Supaya efeknya nanti kita juga baik-baik saja. Terima kasih Mas Toko seperempat mobil dari Tangerang. Terima kasih. Tangerang ini di Tangerang. Saya pernah di Tangerang, di Serpong. Saya pernah di sana, di Arta Jasa anaknya yang dulu sebentar karena suatu hal sehingga sakit. Terima kasih. Salam Rahayu Sukabumi. Ini dari Jombang, Jawa Timur. Yang pun dipanggil Jombang, Mas. Jombang, Jawa Timur. Nah, ini digeser teman-teman semua, mohon maaf digeser yang tadi aneh-aneh yang mohon maaf kita harus menjadi baik-baik, berubah, nah gitu berubah. Tagline-nya layar rasa menembus tanpa batas. Ngopi. Kita ngopi, walaupun ngopi tok judulnya, walaupun ini layar rasa. Ini brandnya kemana-mana. Ini memang sengaja untuk menampung siapapun panjenengan, apapun kita. Apapun layarnya, ya kita menerima semuanya. Ini layar rasa ini. Jadi namanya ini bukan suatu kebetulan, Kinaryo Jopo Jare Woncokin. Layar rasa. Untuk tempat kita berubah. Layar rasa ini. Mengedit data kita yang jelek menjadi yang baik. Ayo diedit. Editor data cara ngono. Nah, semua kita berubah menjadi baik-baik saja. Nah, terima kasih sudah masuk, sudah hadir. Ben gak salah paham atau nanti kita live mulai sore lagi, isu-isu mulai. Jika enek sing liwat arek-arek iki.
Ya ngopi dulu. Ngopi dulu, ngopi lagi, ngopi terus. Ngopi aja, tetep aja ngopi. Ngopi dulu biar gak salah paham, gitu. Istiqomah dengan rasa sabar dalam menghadapi ujian hidup. Ya ini memang ujian dari Allah, tapi kan ya bukan ujian, sebenarnya kan kita. Ketika kita minta sabar, ya kita akan didatangkan orang-orang yang membuat kita tidak sabar. Ya justru itu, seharusnya ya sebenarnya kita sudah melewati ya. Kadang rasa putus asa selalu hadir ya. Kita harus konsisten. Konsisten guys, salam apa iki? Salam minasob. Terus kudu sabar ngono, sabar. Kita harus sampai menemukan sabar itu biasa. Sabar. Itu kotoran kan, nah, seperti ini. Ini harus ini kalau sudah nyambung seperti ini tidak ada lagi siapa-siapa, tidak ada lagi kiri kanan. Satu. Menyatu, manunggal. Kalau sudah seperti ini tidak ada hijab, saya nutupi hijab tengah-tengahnya. Nah ini hijabnya, ngoten lho. Oh ini mari mantu. Durung mantu iki, mau mantu. Besar mantu. Ngoten lho. Ini hijabnya kalau sudah bersih lah, sabar juga gitu. Sabarnya berarti kita biasanya selalu ngamuk-ngamuk. Jangan jalui sampean sabar. Jangan sabar ngono, karena semua ini layar. Papua Rahayu nggih arep dadi Mbah Akong Ilham ya. Nah, ngoten lho. Jadi semua ini sama. Alhamdulillah pertanyaannya tadi. Semua ini layar. Layar. Dunia ini layarnya. Kita yang punya rasa. Maka judulnya layar rasa. Kita harus bisa membaca layar itu, bisa melihat layar itu supaya baik-baik saja. Sampai sekarang belum ketemu jadi diri Pak Nggih. Harus ketemu. Alhamdulillah putune 15 ya. Adana. Nyonyong nggih matur nuwun, terima kasih nggih. Nggih, matur nuwun ngoten. Kita harus ketemu, harus semua ini bacaan, layar itu bacaan. Kalau guru kita mengatakan kita harus bisa membaca Iqra, makanya judulnya pertama Iqra, bacalah. Bacalah, semuanya bacalah, harus bisa dibaca. Nah, terima kasih. Dibaca menjadi baik. Nah, bacaan itu harus kita baca semuanya menjadi baik. Apapun yang lewat, bacaan kita. Iqra, bacalah. Semuanya. Misalnya ada orang ngamen, ya itu yang lewat. Siapa yang membuat dia ngamen? Ya Tuhan itu sendiri kan. Udah emek ngelakuin, terima kasih. Terima kasih Mas Nyong Timur. Mas Nyong apa? Jadi itu bacaan Iqra, bacalah. Sama. Dan apa yang kita baca, kita harus bisa mengedit supaya ini menjadi enjoy. Sama seperti bandnya dulu itu ada teh yang luar apapun makanannya, minumannya, lah itu kan brand gitu. Sama. Nah, terima kasih Mas Nyong Timur. Apapun makanannya, minumannya, ngopi, apapun ngopi sama. Apapun bacaannya, kita harus membaca baik-baik saja. Apapun yang lewat, kita harus melihat bahwa itu baik-baik, ada kebaikan di situ. Kenapa kita mau diperlihatkan orang-orang seperti itu? Orang-orang yang dolim, orang-orang yang membuli.
Orang yang membuat kita sakit hati kenapa nggih? Belum tidur nggih, belum subuh ini baru jam 3:30. Jombang belum, nanti ada sholat-sholat di sini dekat nih. Nggih, ngoten lho. Harus baik-baik saja. Kalau kita sudah baik-baik membacanya, nah itu akhirnya kita menjadi baik-baik. Jadi memang sudah bersih kotorannya. Ketika kita sudah bersih, sudah nyambung dengan sang yang itu sendiri. Salam kenal dari Yong Timur ya Pak De. Oh, nggih. Yong Timur itu mana Mas? Nggih, terima kasih nggih. Yong Timur. Terima kasih. Kalau kita sudah baik-baik bersih kan, apapun bersih. Nah, nek bersih, ya kita bisa menghadap Tuhan itu dengan damai. Selesai. Kalau kita masih kotor lagi, ya awet bersih mana, reinkarnasi mana, urip mana, soro mana, sampai bersih. Sampai bersih. Nah, hidup ini sebenarnya ya untuk bersih itu tadi. Kita ini cuma wayang mek nglakoni tok. Dari Yong Timur nih. Yong Timur itu mana ya? Berarti nih. Apakah harus mempelajari lagi tentang makrifat Pak D? Ya selama ini kan tidak paham. Saya juga dulu tidak paham. Kenapa makrifat itu koyoke bendina wis sinau makrifat. Wis baik-baik saja. Selama ini kulit. Banyak orang hanya melakukan kulitnya saja. Dan yang makrifat itu ke sana antara dunia dan akhirat itu kan ini ngarani gitu kan. Dunia dan akhirat ya dunia. Akhirat itu sana, seperti antara ajaib dan yang apa ngarani logika kan lain. Ajaib itu arealnya sana, arealnya Tuhan. Logika area kita. Logika. Nah, kalau sang sana, sang ajaib itu, ya kita tidak harus pikir yang bisa Tuhan itu sendiri yang bisa mewujudkan. Dan ketika kita menjalankan yang ajaib itu, ya otomatis yang logika ini ketemu. Bahkan lebih dahsyat. Bisa jadi ngopi sadar seperti ini kita dapat mendapat rezeki. Minimalnya yang kelihatan di sini ada bunga-bunga tadi kalau di TikTok ini. Tapi juga ada yang datang sing bully, sing sawangane ngelem-ngelem tapi itu auranya aura negatif. Nah, sing aneh-aneh munine ngoten. Jadi kajian makrifat, kita harus memang makrifat. Kita harus meninggalkan semua ini, dunia ini. Kalau sudah lepas semuanya seperti ini. Selama kita masih pendengaran syariat, ya tidak bisa. Ini banyak. Nah, ini seperti ini syariat. Tetap nantang tidak bisa, Pak. Kita harus tahu, ternyata seperti itu. Selama ini kita banyak orang sing wis tidak masuk nggih, ini logika. Sawangane geblukan, tetep aja kepingin dimanusiakan. Kepingin dimanusiakan, kepingin dihargai, nggih Pak, kepingin. Masih seperti ini. Kalau sudah bersih gini, ya tidak mau. Bahkan takut, dilem takut. Maksudnya, dikasih pujian itu takut, karena tidak berhak. Yang berhak, sana dok. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Allah. Kita tidak berhak siapa. Bahkan seorang yang cenderung ke sana, takut kalau dikasih hadiah. Takut sampean pinter, sampean ganteng, sampean wah luar biasa, ya enggak. Itu
Oh ya, ada tebusannya. Ada tebusannya. Itu harus istighfar. Astagfirullahaladzim, istighfar. Yang berhak cuman yang menguasai bumi dan isinya. La ilaha illallah. Seperti itu. Dereng sare Pak Dengi, dereng dia. Bahkan itu kalau di orang Islam itu, kita hidup ini, hidup dan matiku ini, hanya menetepi kalimat la ilaha illallah. Ketika kita mengantar saudara kita di liang lahat itu kan seperti itu. Makmudine muni ngono. Netepi kalimat la ilaha illallah. Yang dimaksud la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Tidak ada. Bahkan kita sendiri tidak ada. Jadi sama. Untuk berjalan ke sana, hakikat makrifat lain. Kita justru harus melepaskan semuanya. Melepaskan kemelekatan, melepaskan kepemilian, melepaskan ikiweku, melepaskan semuanya. Itu milik kita. Punya TV Kak Apa TV? Piye, Cik? Wong desa nggih gak tahu TV apa. Melepaskan semuanya sama. Ketika kita di dunia logika, kita harus full apapun kemampuan kita. Kalau di Al-Quran, bekerjalah sampai seakan-akan kita hidup lebih panjang lagi. Tapi kalau ingat akhirat, kita harus benar-benar, ya Allah, seakan-akan besok kita sudah tidak ada lagi. Sekarang enek mana. Kita patuh hanya padanya. Jadi tergantung jenengan yang mana. Dua-duanya. Karena di dunia ini, ya logikanya, hakikatnya syariate, ya syariate manusia kan kita juga perlu makan. Orang Jombang, Jawa Timur. Mas Agung, terima kasih. Punya TV enggak? Medsos enggak ada. Medsos cuma ini layar Roso ada. Di TikTok ada lagi, di YouTube juga layar Roso. Yang bisa lihat saya di sana. Di Facebook ada Ilham Muhammad Adi Putra Merat Menap apa gitu. Terima kasih ya. Jadi seperti itu. Harus berubah menjadi yang lebih baik. Ini juga saya mau berubah, mau ngopi, ngomong ngambek dewe, karena kita juga memang, saya bukan siapa-siapa. Ayo ngobrol aja. Ben lainnya ndak salah paham. Orang-orang yang pintar, orang yang guru-guru kita, biar ndak salah paham. Kita ndak bisa apa-apa. Saya tidak punya apa-apa, juga tidak bisa apa-apa. Juga bukan siapa-siapa. Kalau siapa-siapa enak-enak Gusti Allah. Pengen banget belajar tasawuf, tapi kesabaranku setipis tisu. Kayak bahasanya bagus. Kayak bahasa bagus ini. Kayak bahasa Al-Quran yang tidak terbantahkan. Kita harus ke sana. Kalau kita sudah tahu ke sana, sudah perjalanan saja, ini sudah baik. Ingin banget belajar tasawuf. Perjalanan dari ketika kita berjalan ke sana, itu perjalanan kan. Ini kan hijrah juga perjalanan dari sini pindah ke sini hijrah sama. Ini juga perjalanan. Sampai kepingin saja, ini sudah mau. Nanti akan ketemu jalannya.
Salami nasab, ketemu jalannya, akan dikasih tahu seperti sebuah senter atau mesti sepeda mobil atau apa ya. Ketika di kegelapan, jenengan menuju ke suatu kota atau lewat menuju jalan yang sepi, itu ada lampunya, akan menerangi setiap yang kita tapai dan akan menunjukkan jalan berikutnya, seperti itu. Misalnya dari Jombang ke Wonosalam itu kan lewati alas-alas gitu. Wonosalam juga ada Jombang ini. Itu lewat kanal. Nah, ini dalam kegelapan, lampu depan kita ini menerangi jalan setapak demi setapak. Berapa meter kita. Nah, selalu nggak bisa langsung terangi, nggak bisa kita menunjukkan dari Ngoro ke Wonosalam. Nggak mungkin lampunya kelihatan penerangannya. Tapi kalau kita lewati satu persatu daerahnya, dari Ngoro ke Tebel, ke Bareng, lewat lagi ke terus sampai ke tempat TKP, itu selalu ditunjukkan jalan. Kalau kita tidak jalan sama sekali ya tidak ditunjukkan. Tarik potongan mulai aneh apa nih kira. Matano. Baru saja jam akan ketemu jalannya. Kalau kita sudah jalan, kalau kita tidak jalan ya tidak akan ketemu. Ditunjukkan ketika kita ingin tahu, ingin bertobat, ya Tuhan akan menunjukkan jalannya. Jalannya. Dan kita bisa memilih jalan yang baik dan jalannya jelek. Kita sendiri yang memilih. Oh ini jalan jelek, oh ini salah. Kita akan ditunjukkan semuanya. Makanya harus ada gurunya yang membimbingnya, bukan membimbing ngasih tahu, kita tahu. Oh ini jalannya salah, jangan lewat situ, lewatnya sini. Jalannya salah, sama. Dan setiap jalan itu mesti bener nggak, tergantung mana yang lebih dekat, yang lebih cepat menuju sang yang tanpa batas itu. Ketika menembus tanpa batas, ketika kita menembus tanpa batas, mana jalan yang tercepat menembus sang tanpa batas? Tagline-nya Layar Raso, menembus tanpa batas. Ketika kita sudah menembus tanpa batas itu, kita akan menjadi cara menyampaikan dan cara bicara Pak D bikin saya adem dan tenang. Sun nggih Pak D. Terima kasih. Belajar nih, saya belajar nih Mas. Jadi Layar Raso ini yang si ngomong yo aku. Ini bukan siapa-siapa. Backgroundnya bukan dari pondok, bukan dari wong pinter, juga bukan dari mituwo, bukan dari apapun. Saya dari bahkan backgroundnya iya wong rawat. Karena saya mau berubah. Siap nggih. DM ya Japri nggih. Kita harus baik-baik saja. Dibantu Layar Raso ini supaya nanti kita bisa berubah menjadi baik, menjadi sosok yang baik. Dan itu perlu bertapa, perlu merenungi bahwa kita salah. Jalan kita salah, kita harus berubah. Seekor induk ayam pun untuk merubah telurnya menjadi anak-anaknya harus bertapa dulu selama 21 hari. Diengkremi, diangeti. Sampai menetas menjadi sosok yang indah, anak-anaknya itu yang dilindungi. Nah, itu pun tidak bisa. Kita memecahkan gitu. Siap. Terima kasih. Silakan monggo.
kita berubah menjadi, dan kita bisa. Dan kita bisa, ngono. Belum tentu nggih wong sing modele surban, modele apa, belum tentu. Dan kita kelihatan, kita bisa merasakan siapa lawan bicara kita, siapa yang sedang kita hadapi. Kita punya rasa nih, rasa yang sama nih, auranya akan terpancarkan. Ini orang baik, ini orang jelek, ini ruwet, ini apa dengan ini? Pencitraan dan lain-lain. Ini semuanya kelihatan mengeluarkan sinyal yang bisa kita baca. Semua orang bilang, makanya ya kita akan mendapatkan sinyal itu yang kita pikirkan itu juga sama. Karena gitu, terima kasih nggih. Tidur subuh ya, tidur piye. Habis gini subuhan sih. Sholat kita stop. Nah, di sini ada sebentar lagi ada baca-baca Al-Quran itu lewat speaker. Di dekat rumah musola, depan rumah. Baru sholat ada subuh. Ini baru jam 4 kurang 20 menit. Tadi live jam jam 2 bangun, mandi, ini sebentar sholat baru live jam 3. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mas Sony, Mio, terima kasih sudah hadir. Judulnya apa? Berubah. Judulnya berubah. Menjadi sosok hero itu harus berubah dulu. Berubah, lah itu seperti di film-film anak-anak itu berubah. Dirubah. Badannya menjadi kekar, badannya menjadi luar biasa. Baru sang hero berjalan. Dan harus berubah. Sama, kita juga gitu. Untuk menjadi lebih baik harus berubah. Mengedit data kita supaya kita menjadi yang lebih baik. Hijrah. Baru bisa, sama. Mudah sebenarnya. Tindakan kita itu, tindakan kita, bukan yang kita omongnya saja, tindakan kita yang lebih merubah diri kita. Metamorfose apa jenenge. Gambarannya yang sederhana seperti itu. Kenapa itu? Ulat pun bisa merubah menjadi yang indah. Jadi yang kluget-kluget menjadi indah, berwarna-warna, jadi kupu-kupu. Makannya juga apa dengan sari-sari bunga. Kita harus berubah menjadi yang baik-baik saja. Seperti yang diajarkan. Termasuk di ajaran apapun ya itu maunya harus berubah yang baik-baik. Kalau di ajaran kita di sebelah ada kan yang menebus dosa kita itu. Kalau di ajaran Islam pun ada. Itu yang apa namanya? Bisa memberi syafaat kan gitu gitu. Nabi Muhammad Rasulullah yang bisa memberi syafaat umatku kabeh nanti. Kalau di letterlek apa mereka? Oh ya, kan umatku tak syafaati, ya enggak. Kita sendiri yang bisa memberi syafaat, menolong diri kita sendiri. Nur Muhammad kita yang di sini. Kita jalankan sesuai supaya kita bisa menolong kita nantinya. Kita sendiri yang bisa menolongnya. Siapa Rasulnya? Yaitu yang utusannya Gusti Allah, yaitu yang ada pada setiap kita. Nur Muhammad, Roh Suci, Roh Kudus, apapun namanya. Jadi jangan fokus pada namanya.
Tapi fokus pada sarinya, fokus pada yang punya itu. Siapa itu? Di balik punya nama itu. Ya kita fokus pada namanya. Ya nanti yang punya nama lain tidak sama. Ada no. Yang punya nama lain itu berarti bukan ini berarti udah. Nah itu sehingga kita terjebak seperti itu. Seperti matahari ini, banyak orang mengatakan matahari, tapi di luar sana namanya Pak sun, apa ya? Sunrise, matahari terbit itu. Srengenge nek wong Jawa ngarane. Srengenge. Lain-lain apalagi namanya. Itu kan namanya saja. Nah, orang sekarang menganggap yang namanya ini tidak sama dengan yang namanya itu. Tidak sama. Kalau di sini ada Tuhan Bapa, katanya yang di sana Tuhan kok Gusti Allah. Ada lagi sama. Kita lebih ke perbedaannya. Aslinya siapa ya dikasih nama itu ya kan sama. Jangan salah. Selama ini kita salah. Ayah begadang terus, ingat kesehatan gitu. Tadi live jam berapa? Jam 2, jam 2, jam 3. Itu jam sudah lagi. Dan ini sedikit-sedikit ben gak salah paham. Terima kasih yang sudah hadir dibantu. Insya Allah nanti mulai kita live sore jam 8 sore sama pagi. Konsisten supaya kita bisa belajar berubah. Layar rasa menembus tanpa batas. Kita menembus sana. Hanya menembus yang tanpa batas itu. Semuanya akan selesai. Semuanya akan baik-baik. Subagio Rahmat sudah bergabung. Thank you. Matur nuwun. Ya. Hanya sang yang tanpa batas itu sendiri. Makanya tagline-nya layar rasa menembus tanpa batas. Ingin belajar secara teratur sifat sirot sama batik, tapi jarak tempuh jauh. Salami nasab ya kita harus belajar ya, tidak masalah kan jauh. Ini bisa kok, jarak jauh bisa kok. Telepon saja bisa, tidak masalah. Jabri wae kalau mau belajar. Saya juga belajar ya, bukannya saya bisa enggak ini. Ini belajar tersirat. Ada yang tersurat, ada yang tersirat, belajar. Itu nama, juga nama. Kita harus tahu. Sama, yang tersurat di Al-Quran itu. Yang tersirat banyak. Al-Quran, semua yang kita hadapi ini Al-Quran. Cari mbak kok kur onone. Wong Jawa kur onone. Ya ono apa? Ya itu. Ada lagi bacaan Iqra. Ada lagi semuanya. Kalau bisa mengartikan semuanya. Jadi selama ini sanepan. Kenapa kita tidak bisa? Ya kita kan kadang tidak mau menjalankan perannya. Brengkel wong dalange awake dhewe digambar jadi Petruk misalnya maunya jadi Janaka ya tidak bisa. Tapi Petruk bisa jadi raja. Tidak perlu biasa-biasa. Begitupun orang-orang itu ya sesuai. Ada yang sosoknya koyo dadi ngono tapi luar biasa banyak nih. Bukan harus jadi yang seperti kita inginkan untuk menjadi baik. Apapun bentuk kita, apapun fitrah kita, apapun, nah ini kita bisa menjadi luar biasa. Nah,
Ya, bisanya kita apa? Pasti kasih kelebihan. Setiap orang punya. Bahkan orang buta itu dikasih Tuhan lebih. Bisa melihat kelapa ini di sana, ini yang sebelah sini ada berapa butir yang bagus. Bisa. Banyak orang yang bisa melihat hanya dengan butanya. Dan Tuhan pasti memberi kelebihan yang lainnya. Terus diatur, terus enak sing ngatur. Kita harus mengambil. Sehingga kita harus tahu apa kelebihanku. Aku itu punya apa yang saya gali untuk lebih baik. Kita punya cita-cita saja, mau berubah saja untuk menjadi lebih baik. Dan pasti kita akan mendapatkannya. Yang lebih baik itu sendiri. Tapi kalau kita selalu, apa dengan Ramadan, terima kasih. Ngatur nuwun. Ya tergantung. Tapi kalau kita selalu apa yang tidak bersyukur, menggerutu, sambat. Misalnya gak iso Pak belajar Pak Om iso. Terus kadung kok angel, banyak tantangan enggak. Bisa, apapun bisa, tapi harus menemukan guru yang baik. Yang bisa membimbing kita, bukan guru sing marani mengenai. Jiva Kenzo, terima kasih nggih sama Tagi. Kita harus bisa belajar. Dan guru yang baik tidak pernah mengulang. Biasanya memberitahu jalanmu salah. Kalau faktor keturunan pengaruh juga Pak De, secara latar belakang selalu beradu argumen dengan ortua. Kita punya hati, kata Mas, punya hati yang bersih. Dan kita ini tidak orsinil biasanya. Tidak orsinil maksudnya selalu dibentuk oleh orang tua kita. Walaupun ini tidak serta-merta, misalnya kamu harus nurun aku enggak. Tapi kita selalu mencontek orang tua kita. Sehingga kita terbentuknya ya seperti misalnya agama ini. Biasanya bapak Islam ya mesti Islam kan. Biasanya bapak jadi konglomerat ya mesti anaknya konglomerat. Begitu juga seorang yang bapaknya misalnya seorang yang koruptor dan lain, ya mesti anaknya. 99,9 biasanya persis, jarang. Jangan misalnya panjenengan salah satu ini, misalnya selalu bertentangan pada orang tua panjenengan, berarti dalam hati kecil panjenengan tahu bahwa ini salah. Saya tidak boleh seperti ini. Sehingga argumennya selalu dan ciri-ciri orang yang luar biasa, orang yang sudah ketemu dengan Tuhannya. Itu tidak selalu membackup, kamu harus enggak. Dia akan memberi jalannya pada anak-anak kita semua. Luar biasa. Bahkan kita mengambil itu menjadi argumen saya. Argumennya apa? Jangan menjadi argumen. Ya kita harus menjadi diri kita yang pribadi. Kita harus tahu. Kita harus memfilter. Kita semua punya hati kecil, punya hati yang bersih. Semua orang itu ada kata hati nggih. Oh, iki salah rek. Ya jangan. Kalau bisa kita yang merubahnya menjadi lebih baik. Kalau tahu itu salah nggih. Jadi tidak harus manut. Dan ini tidak bisa kalau kita tidak mau belajar, kalau kita tidak merasakan bahwa ini salah. Tidak bisa. Tidak bisa. Dan ketika kita mau berubah menjadi baik, Tuhan akan menunjukkan jalannya.
Gitu. Kalau di Jawa ini ada yang termasyhur dari nenek moyang kita itu, yang Sunan Kalijogo itu, di mana dia anak siapa itu, Bupati ya, seorang luar biasa. Tapi ada sosok yang dia tangkap bahwa ini tidak baik ini. Ini tidak baik. Mereka ditarik upeti tapi hidupnya rakyat menderita. Bahkan rakyat miskin. Yang kaya makin kaya. Pejabat-pejabat kaya-kaya. Karena dia tahu bahwa ini tidak baik. Maka sang tokoh ini, Raden Said, dia keluar. Bahkan dia mencuri punya bapaknya, mencuri punya orang-orang yang itu selalu seperti itu, dicuri. Tapi tidak untuk dirinya sendiri, untuk orang-orang yang miskin dibagi-bagikan. Banyak film-film itu seperti Zorro dan lain. Itu kan contoh. Tapi ini real. Sunan Kalijogo ini real nenek moyang kita. Bukan film, tapi ada sosoknya Sunan Kalijogo. Bahkan dia mencontohkan, meskipun dia seorang wali, tapi dia tetap orang Jawa, tetap blangkonan. Tetap tidak pakai putih-putih, tapi pakai kejawen. Blangkonan. Bahkan tidak lungo kaji. Itu contoh. Kalau Gus Dur mengatakan, orang Arab itu datang ke sini, Islam itu bukan untuk merubah Aki menjadi apa? Anak, antum menjadi semuanya, enggak. Jadi tetap saya, aku. Sama. Kalau RI pertama dulu mengatakan, kalau memang jadi Islam, jangan jadi orang Arab. Kalau Hindu, jangan jadi orang India. Kan gitu loh. Kalau jadi Kristen, jangan jadi sama. Intinya kita harus tahu. Harus tetap jati diri kita. Dan ini luar biasa. Gitu. Para leluhur kita, para orang-orang tua kita, ini sudah mengajarkan. Dan kita tinggal mau mengambil apa enggak. Jangan punya argumen, kita harus bisa melakukan. Kalau memang orang tua kita harus bisa mengedit. Nah, begitu juga cerita sang tokoh itu, ketika dia mau berubah menjadi baik, dia akan ketemu. Sampai suatu saat ketemu Sunan Bonang. Hanya ditunjukkan, kamu mau emas itu loh. Kalau mau emas, ambillah. Tapi sang Kalijogo bisa tahu bahwa bukan itu yang saya butuhkan. Tapi yang bisa merubah itu tadi. Sopo? Apakah tongkatnya? Apakah Sunan Bonang? Ya. Di balik Sunan Bonang siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia kejar. Saya tidak butuh itu, Pak Yai. Sunan. Saya butuh apa? Ilmunya banyak. Setetes air di lautan itu tidak cukup untuk menulis ilmu-ilmu Tuhan itu. Tidak. Saya hanya butuh setetes saja. Setetes dada dari huruf ba, satu titiknya saja. Bahkan sedikit saja. Nah itulah. Akhirnya ketemu. Itu cerita sang Sunan Kalijogo. Wah, ceritanya aneh-aneh, man. Kayak ngerti aja. Saya nggak berani menentang ortu. Selama manut dengan ortu, tapi saya juga nggak setuju. Nah, kita tidak usah menentang, gitu. Tapi kita harus jadi diri kita sendiri. Gitu. Nah, ini mulai. Salamin nasab, langkah apa yang harus saya ambil? Ya, kita harus cari tahu kebenaran itu. Ketika panjenengan, sampean, Riko, ingin tahu kebenaran itu, maka kebenaran itu akan nampak. Tapi kalau tidak ingin tahu, ya tidak bisa. Ketika ingin tahu saja, di sini, oh ini salah ini salah ini. Seharusnya tidak, itu ada ke hati kecil, ada rasa kita.
Sapa rasa? Siapa yang punya rasa? Ya rasa itu sana. Ya Tuhan itu sendiri sebenarnya rasa. Keluar masuk ini rasa. Nafas ini juga rasa. Siapa yang punya nafas? Siapa nafas itu sendiri kan itu. Kita tidak usah menentang. Menentangnya itu yang salah. Tapi kita tahu. Nah, Sunan Kalijogo juga tidak menentang. Tapi dia mencuri. Dan ini cara yang salah. Tapi akan dibetulkan. Alam semesta ini akan menunjukkan jalannya. Oh, ini salah, Le. Kalau di umat sebelah itu kan, ini salah, nak. Sebenarnya ini loh, anakku. Makanya disebut Tuhan Bapak kan gitu. Itu kan gaya bahasa supaya kita bisa memahami. Orang-orang itu kan lebih ke, iya, wah, kok ngono gak oleh ku. Oh, Tuhan, itu kan cuma perkataan, cuma menurut hakikatnya ya satu sama. Tuhanmu ya podo. Cinta sebut ya sama. Di Islam dan Muhammadnya, di sini ada roh sucinya sama. Namanya saja. Ada roh kudus, ada semuanya nama. Itu roh suci. Sentuhe kono. Kita, yang membantu kita itu, yang membimbing kita. Langkah apa yang harus saya ambil saja, yakin saja. Jenengan perjalanan maksudnya gini mas, ketika jenengan sudah tahu bahwa ini salah, mana yang benar, minta petunjuk. Jenengan mencari, sampai mencari yang benar mana. Ini banyak nih, di agama lain banyak, di pelajaran banyak, di kejawen apapun. Kita mencari tahu, akan ditunjukkan jalan yang benar. Kalau jenengan sudah siap, bahkan seorang guru akan datang. Kalau kita mencari guru ya banyak, kita harus membayar sesuatu untuk menjadi muridnya, biar tahu. Tapi kalau benar-benar ya kita akan ketemu, sang guru juga akan mendapat petunjuk. Oh iki, inilah tugasmu bimbing iki, bimbing ini akan ketemu. Dan seorang guru yang baik biasanya tidak menunjukkan, tapi memberi apa ya, menuntun, memberitahu, memberi. Misalnya ini, Tuhan itu seperti apa? Tuhan itu seperti ini, Rahman Rahim. Ya kita harus tahu Rahman Rahim biasa. Ya jalannya kita jalan ya Rahman Rahim. Ulas asih. Kalau kita sudah menjalankan sifat itu, ya kita otomatis akan. Kalau kita selama ini tidak ulas asih, ya tidak akan ketemu. Hanya itu saja. Ini contoh simple. Bismillahirrahmanirrahim, menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi pengasih dan penyayang. Rahman Rahim, yang Maha Kasih. Kalau di Al-Qudus itu yang terkasih hanya. Ya kan saya menemukan dari guru saya, jauhi orang yang beriman, dekati preman lagi. Kalau memberi tangan kanan, tangan kiri jangan sampai tahu. Oke, sedikit ya, ben gak salah paham. Nanti kalau lama-lama salah paham, kita akan tahu. Dan pengalaman yang luar biasa kalau kita mengalami, sama jauh. Belajar sama mengalami ini jauh. Kalau belajar kita bisa tahu tapi tidak pernah mengalami, kosong. Ilmunya segunung, apal Al-Quran tapi kita tidak mengalami, tidak akan tahu. Kalau sudah mengalami, ya tahu. Tahu mengalami seperti apa? Misalnya jenengan tahu layar rosok ini ada di layar, bisa mengerti. Jenengan bisa tahu saya seperti apa. Ini bentuk Pak Ilham seperti itu yang di layar rosok. Orangnya gini, ganteng dan lain, tahunya itu seperti itu. Tapi selama belum ketemu saya, ya itu cuma tahu tok.
Tapi ketemu di sini ke rumah saya ngobrol, oh ternyata seperti ini orangnya. Persis ini kayak yang diceritakan itu bla bla misalnya. Atau bahkan wah gak cocok blas kan gitu nih. Nah, oke, lo Partum Effendi Tangi. Kita akan tahu jalannya ada harus mengalami. Selama belum ketemu ya kita enggak mungkin. Dan akan ditunjukkan. Akan ditunjukkan jalannya, akan dituntun jalannya. Jadi jangan takut, jangan takut. Tidak peduli siapapun panjenengan, siapapun Anda. Apa yang ada di sini, apa yang ingin panjenengan tahu, akan mewujud. Kun, maka terjadilah fayakun. Kun siapa yang berkata Allah? Fayakun siapa? Muhammad. Lalu mau wujud birobikum. Siapa yang berkata? Yang mau wujud itu kepintaran kita, kebisaan kita, yang disebut malaikat Jibril, ilmu. Air Pongki, thank you, matur nuwun. Mens, terima kasih. Matur nggih. Ini sebentar lagi subuh. Ini kita rungkat dulu, nanti kita terima kasih sudah ngobrol nih, katanya kita ngobrol lain. Alhamdulillah endingnya kita bisa ngobrol. Terima kasih Mas Salam Minasob. Nggih, pertanyaannya sudah membuat kita menjadi ngopi yang lebih baik. Ya harus silaturahmi, harus ketemu. Jenengan misalnya punya ini beduk rame-rame kan, ketemu kan, langsung auranya seperti apa. Ketemu Tuhan juga sudah mengalami ketemu. Misalnya jenengan ke Jombang, banyak nggih. Cara untuk tahu Jombang itu terminal banyak dari membaca buku. Dari belajar, wong pinter sama. Ada juga yang orang bukan siapa-siapa, malah bekerja di Jombang di situ, di terminal situ, walaupun tukang sapu, tapi justru mengalami di Jombang sini. Ya ini, ya justru tahu Jombang, ya gak bisa diakal sama orang sing tadi intelektual pandai, tahu dari belajar, dari Google Map, tapi belum ke sini. Lain sama yang sudah ke sini walaupun bukan siapa-siapa. Nah, itu logikanya nggih, ketemu Tuhan juga seperti itu nggih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, layar rasa menembus tanpa batas. Terima kasih.